الحمد لله الفتاح الجواد المعين لا تفقه في الدين من اختاره من العباد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما جيدا في الليل والنهار. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta rasa syukur marilah sama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Karena atas karunia serta limpahan nikmat-Nya lah sehingga kita bisa mudah melangkahkan kaki kita di tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini, yaitu masjid. Tiada lain dan tiada bukan dalam rangka menunaikan kewajiban kita secara personal di hadapan Allah, yaitu melaksanakan ibadah Jum'ah berjamaah. Tentu di hari yang mulia ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan rangkaian Jum'ah kita pada kesempatan yang mulia ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Sayyidul Mawjud, baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya di akhir zaman ini yang senantiasa berpegang teguh, setia mengikuti ajaran serta sunnahnya, mudah-mudahan nanti pada hari akhir yaumul la dzilla illa dzilluh berkenan Allah berikan kita syafaatul uzma melalui kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Marilah dalam kondisi dan situasi apapun kita berusaha meningkatkan nilai iman kita dan takwa kita hanya kepada Allah. Takwa yang dalam makna universalnya adalah melaksanakan segala bentuk perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Jika konsep ini mampu kita aplikasikan dalam kehidupan kita yang fana ini, dan kita tasarrufkan seluruh usia kita untuk senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah tidak ada hal yang paling baik yang akan kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala melainkan firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, yaitu adalah bekal takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas yang paling primordial bagi manusia, paling mendasar bagi manusia adalah menghambakan diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah yang sifatnya formal, ibadah yang sifatnya vertikal, hubungan spiritual kita atau fisik kita dengan Allah, ataupun ibadah yang sifatnya non formal atau ibadah yang sifatnya horizontal antara kita dengan sesama, yang orientasi tujuannya pun karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka dalam istilah Al-Qur'an banyak sekali manusia disebut dengan kata abdun atau ya ibadallah, bentuk plural jamak dari kata abd. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan manusia sebagai khalifatullah fil ardi,
khalifah Allah di muka bumi ini tidak hanya semata-mata mengurusi urusan-urusan duniawi yang kebanyakan bisa menghalangi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi ada bentuk totalitas spiritual antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang bukti otentiknya adalah dengan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sebagai syariat Allah Subhanahu wa taala, kita ikuti sepenuhnya sebagai sarana pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salatkah, ibadah puasakah, ibadah hajikah, sedekah, silaturahim, dan seterusnya. Apa saja yang itu merupakan dogma dan doktrin daripada agama ini, yaitu agama Islam, tentu orientasinya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, supaya manusia yang dibekali intelektualitas atau akal oleh Allah tidak hanya semata-mata cerdas secara intelektualitas, tapi juga punya kecerdasan secara spiritual, yang itu modal utama untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha batin dan zat yang maha gaib. Ma'asyiral kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Dan ini diafirmasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan kalian semua kecuali perintah yang paling penting bagi Allah Subhanahu wa taala adalah penghambaan secara totalitas antara engkau sebagai makhluk Allah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik. Inilah substansi daripada definisi Islam. Islam yang dalam makna yang universalnya adalah al-khudu' wal inqiyad, tunduk patuh totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada takyid atau batasan ketika Allah perintahkan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali manusia itu terdapat uzur syara sebagai bentuk taksih dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Maka seorang muslim yang cerdas tidak hanya memperhatikan ibadah-ibadah fisikalnya, ibadah-ibadah materialnya, ibadah-ibadah jawarihnya, karena ada konsep yang paling umum yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang banyak orang tidak ketahui. Salah satunya adalah apa yang tersimpan dalam hati manusia. Mungkin orang tidak bisa menilai kita secara spiritual, tapi Allah dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, sedang kemanapun kita, apa yang terbesit, yang akan terfikirkan dalam benak kita, bahkan yang sudah terjadi, Allah tahu persis bagaimana yang akan disiasati oleh hambanya ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada mas'uliyah, pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsadikum." Yang menarik buat Allah bukan fisik manusia, tampankah kita, putihkah kita, perfekkah kita secara fisik, itu tidak penting bagi Allah Subhanahu wa taala. Manusia memang ukurannya selalu fisikal. Siapa yang cantik dia yang menarik, siapa yang tampan dia yang memikat. Tapi bagi Allah, yang dilahirkan tanpa lengan, yang dilahirkan tanpa kaki, itu tetap ahsani takwim, makhluk Allah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia. Maka yang paling diperhatikan Allah, yang harus kita tahu adalah bukan semata-mata fisik kita yang tampan, bukan semata-mata pakaian kita yang mahal, bukan semata-mata jabatan kita yang tinggi. Yang paling memikat Allah adalah apa yang kau simpan dalam hatimu, dalam ibadah, interaksi sosial dengan sesama. Apa yang kau simpan, itulah yang dinilai Allah Subhanahu wa taala. Secara fisik kita bisa soleh di hadapan manusia, tapi bisa saja musyrik secara spiritual kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini diafirmasi oleh akhir surat Al-Kahfi. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Jika orientasi hidupmu karena ridha Allah, jika orientasi hidupmu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah duakan Allah dalam bentuk ibadah apapun itu. Baik ibadah yang sifatnya vertikal kepada Allah, ataupun ibadah yang sifatnya horizontal antar sesama. Allah tidak senang diduakan. Meskipun fisik kita kelihatannya soleh, taat kepada Allah, tapi hati kita telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap pengabdian kita kepada Allah, mukhlishina lahuddin, upaya meminimalisir adanya aspek duniawi atau apa saja yang bisa menghalangi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukhlis itu secara gramatika Arab artinya adalah sabdu. Orang yang mempunyai upaya untuk senantiasa meminimalisir potensi-potensi selain Allah yang ada di dalam hatinya, yang itu bisa menghijab, menghalang dia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang ideal bukan yang paling banyak rakaatnya, bukan yang paling lama ibadahnya. Ibadah yang ideal di sisi Allah adalah ibadah yang paling tulus karena Allah, ibadah yang betul-betul totalitas karena Allah, ibadah yang betul-betul tawajuh dan orientasinya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Ada 3 resep yang ditawarkan oleh para ulama untuk senantiasa kita bisa melatih diri kita untuk betul-betul ikhlas, memuji keikhlasan kita ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma tamamul ikhlas fa fi salasati asya. Kesempurnaan keikhlasan kita kepada Allah diukur dalam 3 hal. Yang pertama, antatluba bi salati aw ibadati ridallah. Tidak ada yang kau cari dalam salatmu, tidak ada yang kau cari dalam puasamu, tidak ada yang kau cari dalam zakatmu, tidak ada yang kau cari dalam sedekahmu, kecuali yang kau cari adalah ridallah, keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tatluba ridwan nas. Tidak ingin dipuji manusia, tidak ingin diucapkan terima kasih oleh manusia. Yang dia cari bukan keriduan manusia, yang ia cari bukan keriduan makhluk, senantiasa adalah keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ini barometer atau ukuran ketulusan seseorang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, antara taufik minallah. Dia selalu melihat dan meyakini bahwa kemampuan melakukan ibadah bukan dari dirinya, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya nanti ketika menghadap Allah tidak pernah mengaku dan sombong kepada Allah. Ini puasa saya Allah, ini sholat saya ya Allah, ini sedekah saya ya Allah. Hisablah sesuai ibadah saya, bukan karena kualifikasi ataupun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk ta'ajub di hadapan Allah, bentuk takabur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang beribadah, sebelum melakukan ibadah kepada Allah, lihatlah Anda mampu ibadah karena Allah, Anda mampu sedekah karena Allah, Anda mampu puasa karena Allah. Maka ketika sudah beribadah, jangan pernah mengaku Anda betul-betul ibadah kepada Allah, karena itu semuanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas kita menuntut sawab, pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dipertegas oleh Rasulullah dalam riwayat Imam Muslim, jika semua ukuran manusia masuk surga atas dasar fisik dan amal solehnya, satu pun tidak ada yang pantas memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali atas rahmat Allah. Allah senang dengan ibadah yang tulus, Allah senang dengan ibadah yang ikhlas. Maka rahmatnya Allah limpahkan, dosanya diampuni oleh Allah, dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masuk surganya Allah atas kasih sayang dan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Jangan pernah melihat kita mampu mengerjakan kebaikan itu semata-mata datang dari diri kita. Kesehatan kita karena Allah, bisa melihat kita karena Allah, tangan kita sehat karena Allah, hati kita sehat bisa sholat karena Allah. Semua fasilitas dari Allah. Ketika sudah melakukan ibadah, yang ada adalah ashkurullah azza wa jalla ala ni'amihil mutawafirah. Aku bersyukur atas nikmat ibadah ini. Aku bersyukur atas kemampuan beribadah ini. Betapa banyak orang tahu kebaikan tapi tidak pernah mengerjakan kebaikan selama hidupnya di alam dunia ini. Ma'asyiral kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, as-salisu an tahfazah. Ciri orang yang tulus ibadah senantiasa berusaha menjaga ibadahnya, bukan selera syahwatnya. Sekarang saya lagi strict ibadah, maka saya penuh ibadah kepada Allah. Tapi 2 hari yang akan mendatang, masalah silih berganti, maka kualitas ibadahnya turun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang betul-betul tulus ibadah kepada Allah, kondisi apapun, situasi apapun, ibadahnya senantiasa dipelihara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bukan selera syahwat, ibadah bukan selera mood, ibadah bukan selera nafsu,
tapi ibadah semata-mata adalah karena panggilan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, totalitas pasrahnya kita kepada Allah atas dasar iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tiga hal ini mampu kita aplikasikan dalam bentuk ibadah kita kepada Allah, maka para ulama mengatakan sesuai bagaimana keterangan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silakan masuk surganya Allah atas dasar rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah senang Anda patuh, yang Allah senang Anda tulus karena Allah, yang Allah senang Anda semata-mata segala potensi ibadahnya, segala bentuk motivasi ibadah dan kehidupannya adalah lillahi rabbil alamin, karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang selalu Allah ajarkan ketika kita sholat. Maka Fatihah merupakan rukun daripada ibadah sholat kita, semata-mata mengingatkan kita sebagai manusia makhluk yang dhaif untuk senantiasa mengingat Allah yang mengatur semua alam semesta ini. Hidup kita, mati kita, bernafasnya kita, tidurnya kita, melihatnya kita, kalau bukan karena Rabbnya Allah, aturan dan juga kasih sayangnya Allah, mungkin kita tidak bisa melakukan perbuatan apapun. La haula wala quwata illa billah. Untuk merontokkan sikap takabur kita, maka Rasulullah menganjurkan aksiru bihaulillah, bihauli la haula wala quwata illa billah. Perbanyaklah kau menyebut la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, saya tidak bisa taat kalau tidak karenamu. Ya Allah, saya tidak bisa sedekah kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang putus asa dari ibadahnya karena beriktimad kepada amalnya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa putus asa dari rahmat Allah, maka selama ini ibadahnya bukan karena semata-mata karena Allah, tapi at-tasannu'u fil ibadah, pura-pura beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang nanti akan menjadi ukuran Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghadap Allah, ada mas'uliyah, pertanggungjawaban antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga iman Islam kita. Mudah-mudahan Allah pelihara taufik kita. Mudah-mudahan Allah pelihara hidayah yang Allah berikan, sehingga kita mudah melihat mana yang baik, mana yang buruk. Allah pelihara taufik kita, sehingga kita mudah melangkahkan kaki kita untuk ibadah kepada Allah, untuk melaksanakan kebaikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jika ini mampu kita aplikasikan dan kita jaga orientasinya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka idealnya adalah cita-cita tertinggi seorang mukmin inda liqa'illah, ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah dalam keadaan yang hasan, yang baik, atau husnul khatimah, atau yang ahsan, yang lebih baik di hadapan makhluk-makhluk Allah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa pelihara keluarga, istri, anak kita, tetangga kita seluruhnya untuk senantiasa iman Islam kita terpelihara sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu yatawalla hudana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal ittisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyyi qadima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima warḍallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyatis sahabati wa qurabati rasulillahi ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله